Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Ayu Kurniasyah, seorang mahasiswa ekonomi dari Universitas Indonesia Timur, Makassar. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai kemitraan dan pembiayaan UMKM, di mana materi ini membahas bagaimana kemitraan usaha dan berbagai sumber pembiayaan yang dapat membantu UMKM untuk berkembang, meningkatkan daya saing, serta memperkuat perekonomian nasional. Jadi, sebelum membahas pembiayaan, kita perlu memahami mengapa modal sangat penting bagi UMKM. Jadi, modal merupakan fondasi utama sebuah usaha. Tidak hanya digunakan saat memulai bisnis, tetapi juga untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, melakukan promosi hingga mengembangkan inovasi produk. Nah, dengan modal yang cukup, UMKM ini dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta mengikuti perkembangan teknologi agar mampu bersaing di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Namun sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan formal. Nah, beberapa penyebab utamanya adalah tidak memiliki agunan, belum mempunyai riwayat kredit yang baik, serta rendahnya kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Akibatnya, sebagai pelaku usaha memilih meminjam kepada lembaga yang informal dengan bunga yang tinggi yang justru dapat memperburuk kondisi keuangan usahanya. Jadi, salah satu solusi yang mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kemitraan usaha. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan itu merupakan kerjasama yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling percaya serta saling menguntungkan. Dari kemitraan, UMKM itu tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga pendampingan, transfer teknologi, peningkatan kualitas produk hingga kesempatan memperluas jaringan bisnis. Terdapat beberapa bentuk kemitraan. Yang pertama adalah pola inti plasma. Jadi dalam pola ini perusahaan besar bertindak sebagai pembina yang memberikan modal, pelatihan, teknologi, serta membantu pemasaran produk UMKM. Nah, kemudian ada pola subkontrak, di mana yaitu UMKM memproduksi komponen atau produk tertentu sesuai dengan pesanan perusahaan besar. Nah, kedua pola ini tuh memberikan kepastian pasar sekaligus meningkatkan kemampuan produksi UMKM. Jadi, bentuk kemitraan lainnya adalah waralaba dan franchise. Nah, dalam sistem ini, pelaku UMKM itu memperoleh hak menggunakan merek dagang serta sistem bisnis yang telah terbukti berhasil. Jadi, walaupun memberikan banyak keuntungan, kemitraan itu tetap memiliki risiko. Nah, seperti ketergantungan terhadap perusahaan besar. Jadi, oleh karena itu diperlukan pengawasan agar hubungan kemitraan tetap berjalan secara adil dan saling menguntungkan. Jadi, salah satu sumber pembiayaan yang paling dikenal adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Jadi, program itu merupakan pembiayaan dari pemerintah yang disalurkan melalui bank dengan bunga yang relatif rendah. Jadi, KUR itu sangat membantu UMKM yang memiliki usaha produktif namun mengalami keterbatasan modal sehingga mereka tetap dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi. Nah, meskipun KUR tersedia, masih terdapat berbagai tantangan dalam memperoleh pembiayaan perbankan. Nah, jadi pelaku usaha seringkali belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, di mana pencatatan keuangan yang masih bercampur dengan keuangan pribadi serta riwayat kredit yang kurang baik. Karena itulah kedisiplinan administrasi dan pengelolaan keuangan itu menjadi syarat penting agar bank lebih percaya untuk memberikan pembiayaan. Selain bank, UMKM juga dapat memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro. Nah, seperti koperasi simpan pinjam dan Baitul Ma'al wal Tamwil atau BMT.
Nah, koperasi ini memberikan kemudahan akses pinjaman dengan prinsip kekeluargaan, sedangkan BMT menggunakan sistem pembiayaan syariah berbasis bagi hasil. Nah, sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pembiayaan tanpa riba. Perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai alternatif pembiayaan melalui financial teknologi atau vintage. Nah, contohnya adalah peer-to-peer lending dan security crowdfunding. Jadi melalui teknologi ini itu UMKM dapat memperoleh modal dengan proses yang lebih cepat dan fleksibel. Bahkan mungkin tanpa harus memiliki jaminan fisik seperti pada pembiayaan konvensional. Namun kita juga perlu berhati-hati terhadap vintage legal karena kita perlu berhati-hati pada vintage ilegal karena pinjaman online ilegal biasanya menawarkan pencairan dana yang cepat tetapi mengenakan bunga yang sangat tinggi karena biaya tersembunyi serta melakukan penagihan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, masyarakat harus memastikan bahwa layanan vintage yang digunakan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Agar lebih mudah memperoleh pembiayaan, pelaku UMKM ini perlu mempersiapkan beberapa hal. Nah, yang pertama, menyusun proposal usaha yang jelas. Yang kedua, melakukan pencatatan keuangan secara disiplin. Ketiga, memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Dan yang terakhir, mengurus legalitas usaha seperti nomor induk berusaha. Dan yang terakhir, aktif membangun jaringan bisnis agar semakin dipercaya oleh lembaga pembiayaan maupun investor. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa keterbatasan modal memang masih menjadi tantangan utama bagi UMKM. Namun saat ini tersedia berbagai solusi, mulai dari kemitraan usaha, kredit usaha rakyat, koperasi dan BMT, hingga teknologi finansial yang legal. Nah, keberhasilan memperoleh pembiayaan tidak hanya bergantung pada lembaga penyedia modal, tetapi juga pada kesiapan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, melengkapi administrasi, serta membangun kredibilitas usahanya. Jadi, teman-teman, itulah tadi mengenai materi mengenai keuangan. Jadi, teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman pada video kali ini. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.